Nah, kamu tekan sekali untuk on speednya ini langsung menyala. Arahkan, dia langsung menyala, dan itu defaultnya speed 1. Kamu tekan sekali lagi, dia akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kesampaian juga ya punya kipas angin yang ada remote-nya. Ya, kalau AC ada remote sudah biasa dan pastinya wajib ya kalau AC ada remote. Tapi kalau kipas ada remote, nah itu dia. Di admin secara pribadi ini barang baru ya, kipas ada remote-nya. Ya, mungkin buat kamu yang sudah lama pakainya ya biasa nganggapnya ya. Karena admin biasanya beli kipas angin yang model dinding seperti ini, itu yang model ditarik pakai tali seperti sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi di dia kipas angin dari Cosmos, kipas angin dinding dengan tipe 16 WFGR, dan di sini tertulis remote. Ya, sebelum kita buka kita lihat dulu untuk dusnya ya. Ini dia SNI, PMB, dan Certificate Quality Management System. Kayaknya nggak terlalu ya untuk dusnya. Nah, ini dia spesifikasinya ya. Dia punya daya masukan 46 watt, tegangan frekuensi di 220-50 Hz, standar Indonesia. Dan ya, dia sudah bintang 3 ya. Ternyata bintang-bintang seperti ini nggak selalu harus di AC ya. Ternyata atau di kulkas, ternyata di kipas juga bintang 3. Ini dia jenisnya 16 WFCR, ada juga 16 WFGR, 16 inci untuk diameter bilah. Kemudian dayanya ini dibutuhkan 46 watt, lumayan gede ya untuk kipas angin ya. Kita lihat aja nanti isinya. Ya, kayaknya sama aja ya untuk yang sisi ini. Langsung saja kita buka untuk kipas angin ini. Gas sama-sama kita potong dulu. Oke, langsung kita buka. Ini dia. Ya, ternyata di bagian atas langsung dapat remote ya. Kita ambil dulu. Oke, untuk remote-nya itu seperti ini ya. Ini ringan banget remote-nya, kayaknya nggak ada baterai ya. Belum ada baterainya. Kayaknya juga nggak dikasih ya, sepertinya. Dan ini untuk ini bracketnya. Nanti ke dinding ada 3 lubang, cukup besar untuk bracketnya ini untuk ke dinding. Biasanya admin pakai yang Miyako tuh mungkin sekitar 75% ya cuman dari ini. Dan dia cuma punya 2 lubang, tapi ini 3 lubang ya. Ini nanti ditanam atau ditempel ke dinding pakai visor. Kita lihat bakal dapat nggak untuk bautnya. Bagian dalamnya ini dia. Oke, kita dapat apa dulu? Ini dapat bilahnya ya. Oke, bilahnya 16 inci untuk bilahnya sendiri. Kita singkirin dulu. Kita juga dapat ya, ini dia mesinnya ya. Ya, ini dia terdapat mesinnya. Di dalam sini ada baut yang tercecer. 2 baut. Keluar baut aja kan? Mungkin ada yang tercecer lain, kayaknya nggak ada ya. Dan kita dapat ini nih ya, kartu garansi, buku petunjuk atau kertas petunjuk untuk tata cara pemasangan di sini. Nah, ini dia tata cara pemasangan ada ya. Harusnya untuk pemasangan kipas angin dinding itu nggak sulit ya, tanpa harus lihat ini juga harusnya bisa. Dan ini dia untuk kartu garansi. Sisi lainnya seperti ini. Nah, di sini keterangan untuk service center karena admin tinggal di Palembang. Kalau di Palembang itu ada di Jalan Letjen Harun Sohar, Komplek Pergudangan Palembang, Star Blok C 69. Tapi untuk kota lain juga ada di sini, Jakarta Selatan, Tangerang, Padang, Jambi, Pekanbaru, Batam, dan sampai Kendari. Jadi ada ya seluruh Indonesia, harusnya aman. Ya, kita buka sama-sama. Ini untuk bagian bilahnya ya. Bilahnya ini apakah sudah terbuat dari metal atau masih plastik, kita lihat. Ya, jadi ini untuk ini ya, admin nyebutnya sangkarnya, covernya. Ya, kalau covernya sih terbuat dari metal ini, tapi dilapisin kayak apa ini ya, kayak melamin ya. Kemudian bagian depannya juga sama, terbuat dari besi metal lah, tapi dilapisin kayak melamin seperti itu. Ada tulisan Cosmos.
Untuk bilahnya sendiri ini masih plastik ya, ternyata warna hitam agak transparan, masih plastik, bukan yang besi atau metal dan sejenisnya, masih plastik ya, plus minus lah ya. Kemudian ini untuk mesinnya, admin nyebut mesinnya ya, ini masih terkunci seperti ini. Kita lepaskan dulu. Oke, kita buka. Ini dia untuk mesinnya ya. Kalau admin nilai kayak seukuran dengan kipas angin yang admin yang Miyako ya, tapi yang pakai tali. Dan di sini ada tulisannya lagi, bintang 3, ada stikernya. Ya, dinamonya kalau admin lihat kayak agak kecil ya. Atau mungkin setiap merek beda-beda kali ya untuk ukuran dinamo ini. Dan di sini tertulis kipas angin dinding, ukuran baling-baling 40 cm 16 inci, kecepatan angin 220 m per menit, daya masukan 46 watt. Dan di sini ada ini ya, ada tombol speed on off dan swing, ada lampu indikator, nanti kita pasang aja, dan juga kabel. Admin nggak ngelihat ada, kita dapat ini ya, dapat visor dan juga baut ke dinding, ke beton. Jadi kayaknya harus beli ya kalau misalkan mau pasang ke dinding beton. Kalau pakai dinding kayu itu pakai skrup yang tajam. Dan langsung saja kita pasang, harusnya pemasangannya nggak sulit ya. Langsung saja kita pasang. Dimulai dari pemasangan ini. Pemasangan bagian belakang dipasang aja seperti ini nih. Kalau buat kamu yang belum tahu pasang kipas angin ya, harusnya sih mudah pasangnya. Ingat aja di sini kan ada ini nih, ada panduan kayak tonjolan tuh. Ada tonjolan satu di bawah dan 2 tonjolan di atas. Nah itu dia, kelihatan nggak? Warnanya hitam lagi nyaru. Nah tinggal pasang aja sesuai dengan jumlah tonjolan itu. Nah di sini, kalau di sini itu kayaknya ini nih. Nah seperti ini nih. Pokoknya tonjolan itu sampai masuk ke lubang ini. Nah, sampai masuk ke lubang ini, kanan kiri di bawah ada lubang satu, tonjolan satu. Mudah kok. Dan ini tinggal pasang aja dulu penguncinya. Penguncinya dari plastik ya, berwarna ini transparan. Tinggal diputar, masukin ke sini, putar. Putar searah jarum jam, kencengin. Nah, dikencengin seperti ini. Sudah kenceng. Ya, kalau sudah kenceng tinggal pasang baling-baling. Ini dia baling-balingnya. Masukin saja di sini. Nah, baling-baling ini di bagian belakangnya itu ada kayak plastik juga ya, plastik garis seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, plastik garis seperti ini. Nah, ada garis ya. Moga aja kelihatan. Nah, garis ini itu dipasang masuk ke dalam ini nih. Yang kayak besi ini nih. Besi melintang ini. Jadi intinya sampai dia terkunci masuk. Jangan sampai nggak masuk ya ke dalam itu. Nah, diputar dulu, kamu rasakan masuk nggak dia ke dalam yang itu. Nah, ini masuk ya, sudah ngunci ke dalam besi tadi. Lalu kamu kunci lagi menggunakan bagian depan ini. Ada loosen tulisannya dan juga tighten. Ikuti aja tanda panahnya, loosen, tighten. Putar berlawanan jarum jam. Ya, berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, sampai mentok. Sampai mentok ya, sampai, tapi jangan sampai benar-benar kuat. Biasanya ngedol ya, ngelos kalau kamu putar sampai kuat. Intinya sampai dia kencang aja. Ya, selesai. Ini sudah bisa diputar. Harus lancar ya ketika diputar seperti ini, nggak boleh seret sama sekali. Kalau seret baru pertama kali dirakit seperti ini, lapor aja ke tempat kamu beli mau ganti, karena ya bermasalah di bosing sih biasanya. Tapi harusnya sih barang baru nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan nemu diputar seperti bunyi atau kasar atau keras atau diputar nggak lancar, itu laporin aja ke toko tempat kamu beli buat ganti unit. Percuma juga dibener-benerin karena barang baru ya. Harusnya terima yang bagus. Dan di sini untuk model ini, model pengikat kipasnya tuh dia pakai yang baut seperti ini. Jujur saja, admin pribadi kurang suka ya model baut-bautan seperti ini karena menjengkelkan untuk dilepas pasang. Tapi ya untuk kipas ini yang model seperti ini. Karena untuk yang kipas angin admin satu lagi yang model tali itu, dia nggak model seperti ini, tapi model kayak capit-capitan di dalamnya ini. Memang sih masih plastik, tapi mudah untuk dibuka pasang ketika pembersihan. Tapi kalau yang ini modelnya itu ngebaut ya, pakai yang list-list seperti ini.
Ya, ini tinggal gunakan saja obeng plus untuk ngebukanya. Ya, tinggal buka bautnya seperti ini. Nah, ya seperti kipas angin pada umumnya, tinggal pasang saja bagian cover depan sambil disejajarkan dulu pinggir-pinggirannya ini ke pinggirannya. Kemudian posisikan cover depan ini, ya mau tulisan Cosmosnya ini rapi silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ini masalah di estetika aja. Tapi yang penting ketika pemasangan ini terkunci semua untuk pinggirannya ini. Nah ini dia nih bagian yang kurang suka pakai yang list-list seperti ini nih, ngunci sulit untuk dipasang, mudah untuk dibuka dan menjengkelkan. Coba deh Cosmos bikin model klip yang lebih mudah lagi daripada yang pakai list pinggiran seperti ini yang diikat pakai kawat. Karena seriusan admin paling kurang suka buka kipas angin, ngebersih kipas angin yang model seperti ini nih. Oke, akhirnya terpasang juga, tinggal dikencangkan. Oke, posisi kipasnya sudah berhasil dirakit seperti ini dan tinggal kita pasang aja ke dinding. Admin rencananya pasang di dinding, jadi sebelumnya itu harus dibor ya. Ya, jadi ceritanya di sini admin akan coba menempelnya di dinding ini ya. Nah, bagian atas sana sudah banyak barang. Dan ini dia tadi. Untuk bracketnya itu ada 3 lubang ya. Admin cek di pembelian di dalam dus itu sama sekali nggak ada visor, kecuali 2 baut yang tak buat apa fungsinya. Mungkin maksudnya itu ditempel ke kayu kali ya. Tapi kan rumah-rumah sekarang kebanyakan orang pakai beton. Jadi ya mau nggak mau nanti harus dibor ya. Nah dibor ini ya tentu pakai bor. Di sini admin pakai bor ini. Bor cordless yang sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas dari Dongcheng 2060i. Kemudian kita di sini juga butuh ini nih, visor. Ini dia visor buat yang belum tahu visor. Nah, ini visor. Kita butuh sebenarnya minimal 2 cukup ya, tapi kita pasang aja kalau misalkan bisa 3 ya 3 ya. Kita pasang di sini 3 visor dan juga 3 baut. Ini kamu beli aja di toko bangunan, sebut aja visor. Biasanya sih yang kita butuhkan itu ukuran 6 ya. Visor ukuran 6 seperti ini. Dan kita bolongin untuk dindingnya. Kita kasih tanda dulu ya, minimal segini ya nanti ngebolonginnya. Nah, segini. Boleh kamu mau kasih tanda slot tip di sini atau mungkin yang sudah terbiasa nggak perlu ditandain lagi. Oke, kita mulai untuk pengeborannya. Oh ya, sebelum itu admin kasih lingkaran dulu ya, tandain di sini supaya lebih mudah. Tinggal kamu kasih aja tanda pakai pena atau spidol atau pensil mengikuti polanya seperti ini. Nah, admin lupa banget tadi ngasih tahu. Nah, seperti ini ya. Tinggal kasih pena, lingkarin aja. Oke, pasang kembali untuk visornya. Oke, palu. Nah, sudah masuk ya. Tinggal lakukan juga pada ini dua lubang yang lain. Dan ini dia hasilnya setelah dibor tadi ke dinding, kemudian visornya dipasang. Ada 3 visor ya, tinggal dipas-pasin aja nanti untuk pemasangan. Ya, sayangnya admin sambil ini ya, sambil pegang kamera. Jadi ya kira-kira dipasang seperti ini bautnya nanti. Kita pasang dulu aja. Nah, saran admin kalau mau pasang bautnya itu jangan di skrup sampai habis ya, satu persatu, tapi pasang dulu 3 kendor seperti ini nih. Skrupnya dikendurin, 3-3-nya terpasang ke visornya. Kemudian baru kamu kencangkan. Kencangkannya ini jangan semuanya langsung ya, tapi ganti-gantian. Supaya nanti dia benar-benar di tengah ya. Namanya juga ngebor seperti ini. Kadang dapet dinding yang bagus, kadang juga enggak. Jadi ya diratakan seperti ini ketika pengencangannya. Nah, paham lah ya, kayak ngencengin prosesor, jangan langsung satu titik yang dikencengin. Nah, hasilnya nanti seperti ini nih, sudah selesai terpasang, sudah rapi ya. Pastikan garis lurusnya ini benar-benar lurus ya, bagian atas ini, supaya nanti kipas nggak miring-miring. Nah, kalau sudah tinggal dilepas aja nih untuk penahan debunya. Ya, tinggal kita pasang untuk kipas anginnya. Oke, kita lanjut pasang untuk kipas anginnya. Pasangnya mudah ya. Tinggal kamu masukin aja bracketnya itu ke dalam lubang ini nih. Nah, ada yang kayak persegi panjang ini, masukin aja karena nanti ada lubangnya, tinggal dipas-pasin. Nah, dia langsung nempel ya ke dinding. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau dari jauh seperti ini.
Sudah ketempel ya ke dinding, tinggal dipasang aja untuk kabel listriknya. Ini dia posisi dari kipasnya sudah terpasang. Ya, jadi sudah terpasang dan tinggal kita colokkan saja. Nah ini ketika dicolokkan dia akan bunyi bip ya. Nah bunyi sekali seperti itu. Dan untuk misalkan dioperasikan tanpa menggunakan remote, itu sebenarnya di bagian sini ada tombol ya, dan tombolnya cuma satu. Itu dia tombolnya. Ini posisinya kalau misalkan kita belum tekan, belum muncul lampu LED-nya atau lampunya belum nyala. Jadi kalau kita tekan sekali, dia akan langsung nyala dan kipas juga akan langsung berputar seperti ini. Nah defaultnya itu speed 1 ya, kecepatan 1. Jadi defaultnya itu kalau kamu tekan sekali dia langsung speed 1. Dan kalau misalkan kamu tekan sekali lagi, dia akan langsung ke speed 2 dengan bunyi beep 2 kali. Kalau kamu tekan sekali lagi, nah dia speed 3 ya, beepnya 3 kali. Kalau kamu tekan sekali lagi, dia langsung mati. Jadi di sini ada tombol ya, kalau kamu nggak mau main remote, di sini ada tombol. Nah Min, kalau misalkan mau gerakinnya kanan kiri, swing seperti itu gimana caranya? Ya kita tekan lagi ya, kita nyalakan. Nah tekan sekali, speed 1 langsung nyala. Kamu tekan tahan untuk swing, karena di sini sebenarnya ada speed dan swing ya. Tekan tahan sampai dia bunyi beep dan dia akan berputar. Nah dia langsung berputar seperti ini. Jadi ya kalau misalkan nggak mau pakai remote, bisa langsung tekan tombol di bodi si kipasnya. Kalau misalkan swingnya mau dimatikan, itu tekan tahan lagi. Nah swingnya langsung berhenti ya di posisi terakhirnya ini. Biar Min coba putar lagi swingnya. Lalu tekan tahan untuk posisinya. Ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai remote, dia ada di sana. Ya lanjut, sekarang kita kalau misalkan pakai remote gimana hasilnya. Oh ya, untuk anginnya sendiri lumayan bagus ya, untuk anginnya sendiri. Cuman yang admin temui adalah ketika di speed 1, coba admin matikan dulu. Nah di speed 1 itu ketika mau nyala, baling-baling atau khususnya bagian casingnya ini ya, yang jaring-jaring itu kayak bergetar. Ini admin lihat kayaknya sepertinya bisa jadi karena baling-balingnya nggak ini ya, nggak benar-benar apa ya, rata ya. Jadi kalau misalkan admin nyalakan nih, dianya itu kalau kamu lihat kayak bergoyang. Nah bergoyang seperti itu. Ini terjadi ketika pertama kali baru nyala dan di speed 1. Tapi kalau sudah di speed 2, dia sudah berkurang untuk getarannya. Speed 3 apalagi ya. Jadi ya di speed 1 ini dia kayak bergoyang seperti ini nih. Entahlah kalau di kamera kelihatan nggak ya. Kalau dilihat secara langsung tuh kelihatan, terutama ketika pertama kali menyala. Oke, jadi ini dia remote-nya. Jadi remote ini cuma punya 5 tombol. Dan untuk remote ini sendiri dia menggunakan baterai AAA ya, A3 kali 2 buah. Dan ini kamu nggak dapet, jadi harus beli sendiri. Jadi pakai baterai remote yang buat TV, buat AC yang A3, cari aja di warung. Dan di sini ada 5 tombol, ada on off, ada on off ya, dan onnya itu langsung ke pengaturan speed atau kecepatan, swing, mode, dan timer. Oke, admin akan coba jelaskan satu persatu untuk fitur dari remote ini sendiri. Tulisannya Cosmos, sebenarnya simple banget, ada IR blaster di atasnya. Nah kamu tekan sekali untuk on off on speednya ini langsung menyala. Arahkan, dia langsung menyala, dan itu defaultnya speed 1. Kamu tekan sekali lagi dia akan beep 2 kali, itu speed 2. Nah seperti itu. Tekan sekali lagi dia akan speed 3 dan beepnya 3 kali. Nah ini kenceng banget. Kita turun lagi. Kalau mau kembali lagi ke speed 1, tekan aja on sekali lagi, dia akan beep sekali. Jadi beep sekali, beep 2 kali, beep 3 kali itu menandakan kecepatannya ya. Nah kalau mau dimatikan, tekan aja off, dia akan langsung mati. Di sini juga ada on, kita on-kan lagi ya. Nah di sini ada fitur swing sama, cuman bedanya ini di remote ya. Kalau kita tekan sekali swing, dia langsung berputar seperti ini, nggak ada delay, nggak ada jeda ketimbang ditekan di bodinya itu. Dan kalau misalkan kita tekan lagi swing di sini, dia akan berhenti. Nah, kemudian di sini ada fitur mode ya, atau mode.
Ini sebenarnya kalau kamu tekan dianya itu nyala mati. Jadi anggap aja kayak kira-kira nyalanya 5 detik, matinya 2 detik. Ya, memunculkan kayak fitur ya angin sepoi-sepoi. Admin contohkan aja kalau admin tekan mode sekali. Nah ya, lihat ya. Nyala 5 detik, ya admin nggak terlalu hitung sih 5 detik, tapi kira-kira 5 detik. Dia mati, lalu mati dalam 2 detik, dia akan nyala kembali. Nah, terus-terusan seperti itu. Dan ini bisa dipadukan dengan fitur swing ya kalau kamu mau. Nah, jadi dia berputar seperti itu. Nyala. Kemudian selang mungkin 5 detik dia akan mati lagi, atau mungkin kurang ya dari 5 detik. Ya kira-kira seperti itu. Nyala, mati, nyala di fitur mode ini. Kalau misalkan kamu nggak suka terlalu dingin, bisa gunakan fitur mode ini karena dia akan mati nyala seperti ini. Ini swing admin matikan aja ya. Nah, seperti ini untuk fitur mode yang ada di remote ini. Fitur mode ini nggak ada ya di bodinya itu, di panelnya itu. Jadi benar-benar cuman ada di ini, di remote-nya. Kalau misalkan nggak mau lagi pakai fitur mode yang sepoi-sepoi seperti ini, tekan sekali lagi tombol mode, arahkan, dia akan nyala normal aja. Nah, untuk fitur timer ini kalau admin cek di buku panduannya itu mulai dari 0,5 jam atau setengah jam sampai 7,5 jam. Dan ini ditandai dengan bip sekali, bip 2 kali, 3 kali. Cuman masalahnya adalah kita kan nggak bisa lihat tuh berapa waktu yang aktif atau yang tersisa. Kayak feeling aja berdasarkan bunyi. Jadi kalau misalkan mau berguna banget fitur yang ini, timer ini, itu benar-benar harus diingat ya. Contohnya nih, admin tekan sekali untuk setengah jam, tekan sekali lagi, dia akan nambah jadi sejam dan terus seperti itu. Jadi kalau admin pribadi, secara pribadi yang nggak terlalu berguna untuk timer ini. Kenapa? Karena kita harus nginget. Karena nggak ada indikator dianya itu berapa lama nyala, sisanya berapa, jadi nggak ada. Jadi murni harus diingat fitur timer ini kamu sudah nyalain atau tekan berapa kali. Ya intinya kamu sudah set misalkan setengah jam, 1 jam, 1,5 jam dan seterusnya. Nanti kipasnya akan menyala selama waktu yang sudah kamu tentukan dan akan mati setelah waktunya habis. Dan ini pastikan pada saat kamu ingin menggunakan remote ini benar-benar arahkan ya. Karena kalau kita arahkan ke baling-balingnya itu dia nggak mau. Jadi benar-benar harus diarahkan ke bagian sini nih. Bagian bodinya ini yang ada sensor penerima IR blaster. Jadi ya itulah dia untuk kipas Cosmos yang pakai remote ini. Buat kamu yang tertarik, link pembeliannya sudah disertakan di kolom deskripsi. Langsung saja check out. Ya lumayan lah ya, daripada pakai tali ditarik-tarik harus bangun. Kalau pakai remote sambil tiduran, mau dinyalakan, dimatikan dengan mode tertentu, atau mau gerak-geraknya bisa sesuai dengan keinginan kamu, bisa menggunakan yang tipe remote ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.